Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdihi. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Tarakana ala mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazigu anha illa halik. Allahumma shalli wa sallim ala hadha nabiyil karim sayyidina ajma'in sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jamaah sekalian, Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga istiqomah kita, menjaga semangat kita, hamasah kita ya, di dalam rangka menunaikan tugas pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita diciptakan untuk itu, bukan untuk yang lain. Dalam sebuah ayat Allah berfirman, ahasibtum, apakah kalian mengira kalian diciptakan begitu saja? Apa hasibtum annama khalaqnakum abasan summa ilaina la turja'un? Apakah kalian mengira kalian diciptakan diadakan begitu saja, kemudian kalian akan dikembalikan kepada kami? Kemudian dalam ayat lain, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan memang sejatinya untuk pengabdian, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain. Yang lain hanya sebagai alat bagaimana kita bisa menunaikan tugas pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah pada kesempatan yang baik ini kita akan mengupas sirah Rasulullah SAW dalam kitab Zadul Ma'ad. Dan nama beliau kedua yang terakhir yang akan kita bahas adalah Al-Bashir An-Nadhir ya, Al-Bashir An-Nadhir. Jadi dari 200 nama Rasulullah, kita ambil 10 saja nama yang paling utama, dan 8 namanya sudah pernah kita bahas. Sekarang kita membahas nama yang dua yang terakhir, berarti yang ke-9 dan yang ke-10. Mengapa kita penting mempelajari sirah perjuangan Rasul? Agar kita dapat membaca masa depan dan masa kini dengan bekal bacaan kita kepada masa lalu. Ya, contoh saja tadi di surat yang pertama dibaca itu ada ayat Allah Taala memberikan kita panduan bahwa kita itu jangan cepat takjub, heran, kagum kepada seseorang. Apalagi kita ini bentar lagi musim ramai kan. Ini Al-Quran memberi panduan, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Ada orang yang kalau kamu lihat mereka, idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum, penampilannya, gerak-geriknya, retorikanya, kemudian gayanya itu tu'jibuka, kamu takjub betul sebenarnya. Tu'jibuka ajsamuhum. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim, kalau mereka berkata-kata, berucap ataupun berbicara, wa iyaqulu tasma' liqaulihim, kamu langsung mendengarkannya, terpukau. Tasma' liqaulihim ka'annahum khusyubun musannada, nampak mereka seperti orang yang kokoh, ajab, mantap, pokoknya sudah tidak ada kurangnya. Ini pilihan saya, ini yang akan mewakili saya, ini yang akan mewakili saya, ini pilihan saya dan sebagainya. Ternyata itu adalah terus ya sabuna kullu sayhatin alaihim humul adu fahdharhum. Padahal kamu harus tahu, jangan-jangan dia itu musuhmu. Humul adu, dia atau mereka adalah musuhmu. Fahdharhum, maka waspadalah.
Qatalahumullah anna yufakun, semoga Allah membinasakan mereka. Ini ayat memberikan panduan kepada kita bahwa kita tuh jadi orang jangan cepat kagum dan jangan cepat langsung mendengar. Ojo gumunan. Ojo apa? Ojo gumunan. Ojo gumunan. Karena kata Kiai Jainuddin MZ, kelemahan kita ini sebagai umat dan sebagai bangsa masyarakat cepat kagum dan gampang kecewa. Itu tabiat kita, cepat kagum gampang kecewa. Cepat kagum akhirnya baru melihat sekali dua kali, baru terkesima terpesona dengan pesonanya sekali dua kali langsung, dan langsung mendengar langsung menulis. Nah itu harus kita menjadi panduan ayat tadi bahwa kita ini jangan jadi orang jangan cepat kagum. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khushubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul adu fahdharhum qatalahumullah anna yufakun. Itu salah satu panduan Al-Quran, dan itu ayat itu diturunkan kepada Nabi Muhammad di zaman Nabi Muhammad, bahwa ada orang-orang model begitu yang kita ini kagum dan takjub sama dia, tapi ternyata dia menjerumuskan kita langsung atau tidak langsung. Ayat berapa itu? Itu Al-Munafiqun ayat 4 atau 5 ya. Itu menjadi pengingat kita dalam bermasyarakat. Kalau ibu-ibu ke artis begitunya tuh. Kalau lihat infotainment itu artis yang sukses duniawinya kayak apa gitu, lihat tenarnya, sohornya kayak apa, itu langsung kalau ibu-ibu ke artis. Kalau kita mungkin ke sosok yang lain. Ya, kalau ke artis kan nanti dimarahin sama ibu-ibu. Gitu. Dimarahin sama ibu-ibu. Nama yang pertama, nama yang ke-8, ke-9 ya. Nama Rasulullah yang ke-9 Al-Bashir. Bukan lewat tadi. Al-Bashir sudah ada huk. Ad-Huk sudah kemarin kan. Sekarang Al-Bashir. Ad-Huk 13. Ad-Huk 13, berarti sekarang 14. Al-Bashir. Gampang nomor makan tulis nomornya. Al-Bashir, nama beliau itu yang ke-13. 13 apa dia? Al-Bashir. 14. Al-Bashir. Sang pembawa kabar gembira. Rasul itu sang pembawa kabar gembira. Dan kita sebagai umatnya harus mencontoh kepada beliau. Kalau bawa berita tuh yang nupi atau renai, yang menggembirakan. Makanya ada basyiru wala tunafiru, yassiru wala tu'assiru. Mudahkan, jangan persulit urusan orang itu, dan beri kabar yang enak-enak. Jangan membuat orang takut atau lari dari kita atau menghindar dari kita. Model kalau lingkungan masjid mah gimana caranya basyiru, orang itu basyiru gitu, berikan yang enak-enak, yang dia betah di masjid. Wala tunafiru, jangan buat orang pundung. Tapi masalahnya kita tidak buat pundung, orangnya pundung sendiri. Pundung fisabilillah. Pundung fisabilillah. Kan ada jihad fisabilillah, ada pundung fisabilillah. Kita sudah mengondisikan bagaimana seenak mungkin, senyaman mungkin di masjid, tapi kalau yang bersangkutannya pundung dengan sendirinya, ya itu bukan masalah. Tetapi pesan Nabi basyiru wala tunafiru. Karena ada umat, kata Nabi, umatku itu di antara umatku itu ada yang munafirun. Munafirun itu orang-orang yang membuat lari dari agama Islam. Ada Pak? Orang-orang yang membuat lari dari agama Islam. Ada orang Jepang masuk Islam. Lalu kemudian setelah itu melihat umat Islam yang budaya ngantrinya itu seserdek begitu, entah di negara mana tidak disebutkan, dia nggak jadi masuk Islam. Nah itu namanya munafir. Munafir itu membuat orang lari dari agama Islam. Baik yang sudah di dalam maupun yang sudah di luar, membuat orang tidak tertarik pada Islam, itu namanya tanfir. Asbab terhalangi hidayah. Asbab terhalangi hidayah. Harusnya dia tertarik, karena melihat kondisi seperti itu dia lari. Kalau di masjid mungkin dia sering dibully atau sering dipinggirkan, akhirnya lari dari masjid. Itu namanya adalah tanfir, menjauhkan orang dari Islam. Ya kata Rasul, basyiru wala tunafiru, beri kabar yang baik-baik, kemudian kasih tahu yang baik-baik, wala tunafiru, jangan buat orang lari atau kabur dari agama. Yassiru wala tu'assiru, mudahkan, jangan persulit urusan orang lain.
Kita mah nggak prinsipnya kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah. Kalau bisa diduitin ngapain Kalau gratis? bisa diduitin, dihesekeun ngapain dipermudah. Makanya di kita prosedur apapun, administrasi apapun sulit, semuanya sulit. Sulit. Karena tadi prinsipnya kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah? Kalau bisa diduitin ngapain gratis? Gitu. Kalau bisa diduitin kenapa digratiskan? Gitu. Jadi ada saja itu. Ya oknum lah, tapi oknumnya banyak gitu. Mempermudah, mempersulit ijraat ataupun proses administrasi kita. Wa amal basyiru, adapun yang disebut dengan al-basyir, Rasulullah SAW sebagai al-basyir, fahuwal mubasyir liman ata'ahu bisawab. Yakni Rasulullah diperintahkan oleh Allah Ta'ala memberikan kabar gembira bagi orang yang bertakwa dan taat kepada Allah bisawab dengan pahala. Wan nadhir al-mundir liman asahu bil iqab, dan memberi kabar perhatian, peringatan dengan ancaman hukuman Allah terhadap orang yang maksiat dan ingkar kepadanya. Waqad sammahu Allah abdahu min fi mawadi'i min kitabi, dan nama ini banyak sekali Allah terangkan di dalam Al-Qur'an. Basyiran wa nadhira. Wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi fa'auha ila 'abdihi ma auha wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina, dan seterusnya. Lalu wasabata anhu fi sahih, dalam hadis sahih Rasul pernah bersabda begini, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhr. Kata Rasul, aku adalah sayyidnya, tuannya manusia dari Adam sampai hari kiamat. Ini dalil yang menjadikan kebolehan orang itu menyebutkan sayyidina kepada Rasulullah SAW. Karena Rasul juga mengatakan begitu, ana sayyidu waladi Adam, ay ana sayyidu bani Adam. Saya adalah sayyidnya atau penghulunya atau tuannya manusia seluruhnya dari zaman Nabi Adam sampai zaman nanti akhirat. Wala fakhr, dan ini bukan kebanggaan seperti hanya kebanggaan orang lain, tapi ini kebanggaan yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhr wasamahu Allahu sirajan munira. Jadi Allah itu menyebutkan Rasul kita dengan sebutan sirajan munira, cahaya yang menerangi. Lawan dari sirajan munira adalah siraja wahaja. Kalau siraja wahaja itu terang tapi membakar. Ada siraja wahaja, terang membakar, ada sirajan munira, terang tapi menerangi. Nah, ini kita ini mau jadi seorang seperti apa? Kalau mencontoh ke Rasul, maka kita harus menjadi penerang yang memberi cahaya. Ada juga orang terang tapi membakar. Ilmunya banyak, kemudian mercusuar dan terang benderang gitu pesonanya, tapi sebenarnya dia membakar. Ada orang seperti itu, sirajan wahaja, tapi Rasul tidak demikian. Sirajan munira, terang dan menerangi, bercahaya dan menerangi, artinya memberi hidayah, memberi manfaat, memberi faidah, memberi keuntungan kepada umat manusia. Kemudian nama yang terakhir pas ini genap 15, al-munir, walladzi yuniru min ghairi ihraqin bi khilafil wahaj fa inna fihi nau'u ihraqi wa tawahhuj. Al-munir artinya yang menerangi, juru penerang. Rasul adalah juru penerang. Jadi segala macam apapun kembalikan kepada beliau, karena beliau cahayanya, beliau sumber cahayanya, beliau sumber segalanya beliau. Di sebuah kecamatan di Majalengka ada orang yang mengaku sudah mencapai makom tertinggi dalam peribadatan, sudah tirakatnya sudah kemana-mana, sudah mencapai hakikatut thariqah, sampai dia mengatakan kepada kiai-kiai ustaz yang ada di situ, kabeh di dia kiai ajengan can aya mencapai makom ieu, belum ada yang sampai makom ini, dan saya berani tantang, berani beradu argumen bahwa mereka belum sampai. Suatu hari qadarullah dia ditakdirkan ketemu dengan seorang ustadz yang alumni luar negeri dan bisa berargumen. Ajangan lain terus tiarap sadaya, terus tidak mampu melawan beliau. Karena apa jargonnya? Saya sudah mencapai Allah, saya sudah sampai kepada Allah, sudah usul, sudah
makom Manunggal. sudah sampai kepada Allah, dan saya sudah tidak sholat 3 tahun. Jadi sudah merasa sampai kepada Allah, sudah mencapai syatohat tertinggi kepada Allah, sehingga dia tidak perlu lagi apa yang disebut dengan syariat katanya. Syariat itu kan bagi orang yang belum sampai. Saya mah sudah sampai, tidak perlu lagi syariat. Sholat tidak perlu, puasa tidak perlu. Itu mah bagi orang yang masih berusaha. Saya sudah sampai. Ini dia. Dan yang mengklaim begitu bukan satu, banyak sebenarnya. Di Indonesia itu yang mengklaim seperti itu banyak. Dan ini tergelincirnya orang ketika masuk dunia tasawuf dan sufi di ujungnya tipis sekali. Padahal hakikat ataupun thariqat itu basis dasarnya adalah syariat. Orang yang tidak bersyariat meskipun thariqatnya tinggi, dia akan sesat. Nah, orang ini kemana-mana mengatakan begitu. Kalau ketemu ajangan itu dia tantang, dia ajak argumen, berdebat, dan dia katakan saya sudah 3 tahun tidak sholat. Nah, qadarullah ketemu dengan ustaz itu, singkat cerita saja. Seperti itu, menggosnya seperti itu, bahwa orang yang belum sampai mah perlu syariat. Saya sudah sampai, saya tidak perlu. Dan saya sudah tidak sholat. Oleh ustaz itu sederhana aja, sederhana begini jawabannya. Pangersa, punten. Ari di alam dunia anu pang solehna saha, anu pang ma'rifatna saha, anu pang thariqatna saha, anu pang sampena ka Allah teh saha. Atunya Kanjeng Nabi, atuh Rasulullah SAW. Cik abi naros, ai Rasulullah masih sholat itu. Atunya sholat tah, kumaha? Oh nyanya dari. Ai Rasul Jumatan keneh Jumatan. Rasul tahajud keneh kantenan dupi ka bareuh. Ieu na dampal sukuna. Hatta tatawrat qadamahu. Rasul itu tahajudnya dupi ka bareuh. Padahal beliau sudah dijamin masuk surga, sudah paling ma'rifat kepada Allah, sudah paling hakikat kepada Allah, dosa yang akan datang diampuni, yang lalu diampuni, kemudian kekasih Allah yang paling dicintai, Khalilullah kan itu beliau masih sholat sampai bengkak-bengkak. Nah, orang sekarang tidak ada jaminan masuk surga, hakikatnya masih klaim belum sampai kepada Allah, ma'rifatnya juga tidak seperti Rasulullah, wawaniana ninggalkan sholat. Akhirnya dia termenung dan tertegun. Akhirnya dia mengatakan, udah Ustaz, minggu payun putra abdi dipasangkan ke Ustaz gitu. Dia merasa tertegur, merasa salah dengan itu, karena dia keblinger dengan thariqahnya, keblinger dengan caranya dia sampai kepada Allah. Dia salah, dia keliru. Padahal satu-satunya jalan menuju Allah adalah Rasulullah. Satu-satunya pintu menuju Allah sampai kepada Allah adalah Rasulullah. Yakni dengan kita mengimani beliau, mempelajari sunnahnya, dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kemarin waktu khutbah kita bahas wa ma atakumur rasul fakhuluhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasulmu ambillah, apa yang dicegah oleh Rasulmu maka tinggalkanlah. Waktu kita membahas tentang Sya'ban ya, ini kita di bulan Sya'ban. Sya'ban itu ada peristiwa besar, yakni pengalihan kiblat. Di bulan Sya'ban itu terjadi peralihan kiblat. Pertama kali kiblat itu menghadap Baitul Maqdis Al-Aqsa. Ketika di Mekah, Rasulullah tidak terlalu risau. Karena apa? Karena arah Baitul Maqdis dengan Ka'bah di Mekah itu searah, sehingga hatinya ke Baitul Maqdis Al-Aqsa Palestina, tapi wajahnya ke Ka'bah. Tidak masalah, tidak terlalu bermasalah, tidak terlalu merisaukan. Lantas ketika beliau pindah ke Madinah, hijrah ke Madinah, keadaan berbeda. Baitul Maqdis berada di berlawanan arah. Ka'bah ke sini, Baitul Maqdis di sini. Ini beliau keberatan. Karena orang Yahudi tiap hari mengolok-olok, mencibir, nyinyir, apalagi tuh, membuli dan mengatakan, "Hai Muhammad, katanya kamu ini nabi, katanya kamu ini rasul dengan membawa agama. Kok kiblatnya ikut kiblat kita? Baitul Maqdis itu kiblatnya kita, Al-Aqsa itu kiblatnya orang Yahudi. Kok kamu ikut-ikutan?" Padahal Rasul mengarah ke Baitul Maqdis karena perintah Allah, mengarah Palestina karena perintah Allah, bukan apa-apa. Lalu ketika itu turun perintah Allah, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Sekarang arahkan kiblatmu hai Muhammad ke arah Masjidil Haram. Lalu beliau mengarahkan. Jadi agama ini pondasinya adalah ketaatan. Agama ini pondasinya ketaatan.
Maka makna Islam sendiri adalah berserah diri. Al-Islam huwal istislam. Islam adalah istislam. Apa artinya? Berserah diri, patuh, manut, nurut, taat. Bahkan ayatnya lebih tegas. Wa makana lil mu'minin, tidak pantas orang beriman, wala mu'minatin, dan orang beriman perempuan, an yakuna lahu idza qadallahu amran, apabila Allah sudah memutuskan, wa rasuluhu, dan rasulnya, amron, suatu urusan, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, lalu mereka memilih pilihan masing-masing. Jadi tidak boleh orang beriman setelah Allah putuskan dan rasulnya putuskan lalu dia memilih jalan yang lain. Kemudian di akhir ayat Allah mengatakan, wa may ya'sillah, barang siapa yang maksiat kepada Allah, faqad dhalla dhalalan mubina, maka dia telah tersesat yang jauh. Jadi Islam adalah istislam, kepatuhan, kepasrahan, ketundukan. Hanya itu maknanya, tidak yang lain. Makanya dalam beragama kita fondasinya kepatuhan. Apa kata Allah, apa kata Rasul, itulah yang kita ikutin. Waktu kita membahas kitab Irsyadus Sari karangan Mbah Hasyim Asy'ari, Syekh Hasyim Asy'ari, dalam kitab itu, waktu dulu awal-awal kita belajar itu, beliau mengatakan, inna Rasulullah huwal mizanul akbar. Rasulullah adalah tolok ukur tertinggi dan terbesar. Rasulullah adalah barometer terbesar seluruh urusan agama kita. Man wafaqahu fahuwa haqqun wa man khalafahu fahuwa batilun. Yang selaras dengan itu maka dia adalah kebenaran. Yang menyelisih itu adalah kebatilan. Itu sangat jelas sekali. Maka apapun yang kita lakukan kembalikan kepada Rasulullah SAW. Dan itu syarat kita mendapatkan syafaat beliau. Selain kita bersolawat, kita adalah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah penghulu sayyidnya anak-anak Adam. Dan Allah memberi namanya Al-Bashir, Sirajan Munira, dengan Al-Munirnya. Sudah selesai pembahasan nama-nama Rasul, sampai di sini sudah selesai 15. Suku-suku bisa dihafal. 1 namanya apa? Ahmad. 2 namanya Muhammad. 3 Al-Mutawakkil. 4 Al-Mahi. 5 saya juga lupa namanya. Al-Hasyir. 6 Al-Aqib. Berikutnya Al-Muqaffa. Nabiyut Taubah. Nabiyul Malhamah. Nabiyur Rahmah. Al-Fatih. Al-Amin. Abdukhuful Qatal. Lalu Al-Bashir. Munir. Yang terakhir Al-Munir. Al-Mustafa itu juga nama beliau, tetapi untuk nama yang ditulis oleh Ibnu Qayyim ini, nama yang mungkin di umat itu jarang dibahas, padahal hadisnya ada. Kalau Mustafa kan sering kita mendengar, sering dibahas ya. Mustafa Yasin, Mustafa, kemudian Al-Mujtaba, Al-Mustafa, Al-Mujtaba, Al-Muqaffa, itu sering kita mendengar. Tapi kalau yang ini seperti Nabiul Hasyir, Nabiul Taubah, Nabiul Rahmah, itu jarang kita. Makanya beliau memfokuskan pada nama-nama yang oleh umat itu jarang dibahas, seperti hanya nama-nama yang lain. Dalam Quran ada ayat Mustafa? Dalam hadis ada. Di dalam Quran nggak ada ya? Dalam Quran itu penyebutan Quran itu hanya Ahmad Muhammad. Kalau penyebutan Al-Mustafa itu dalam bentuk kata kerja, innallaha astafahu alaikum. Bentuknya kata kerja, tidak dalam bentuk kata bendanya Al-Mustafa, tapi bentuk kata kerja, innallaha istafa, Allah memilih. Yang ada di Quran apa? Ahmad Muhammad ya? Kalau dalam Quran itu nama Ahmad itu ada dalam Injil, tapi Al-Quran mengambilnya, mengutipnya, menceritakannya. Kemudian ada Muhammad, ya, itu nama yang dinamakan oleh Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu mendapatkan ilham dari Allah untuk menamai cucunya dengan nama Muhammad. Gitu. Jadi 15 nama ini hendaknya kita mengenal beliau, kita memahami dari nama-nama itu, dan mengambil ibrah, mengambil pelajaran agar kita mendapatkan panutan dari nama-nama beliau tadi. Tadi itu Ka'bah itu kan ada jauh sebelum Rasulullah diutus kenabian ya. Betul. Demikian juga Masjidil Aqsa. Apakah sebelum Kanjeng Nabi itu diutus kenabian, Masjidil Aqsa itu lebih beken dibandingkan Ka'bah?
sehingga Ka'bah itu sebenarnya itu kan kiblatnya Ibrahim, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam, dibangun oleh beliau dan Ismail. Tapi Ka'bah itu sudah ada sejak sebelum semuanya ada itu Ka'bah sudah ada, ya. Dan itu kiblatnya ahli tauhid, kiblatnya al-muslimun, ya. Karena agama Nabi Ibrahim Islam, ya. Dan ajarannya itu wa ana awwalul muslimin. Lalu orang-orang Bani Israel, bangsa Yahudi dan Nasrani, kiblatnya Baitul Maqdis, Al-Aqsa. Kiblatnya ke sana, gitu. Kalau beken-beken sebenarnya beken Ka'bah sebenarnya. Beken Ka'bah karena satu paling lebih legend lah, lebih lama gitu. Lebih berumur, dari sejak Adam juga Ka'bah sudah ada, sudah dibangun oleh Allah SWT, terus kepada Nabi Ibrahim. Tetapi karena mata rantai kenabian itu banyaknya di Baitul Maqdis, dan sebelum Rasulullah itu berakhir di Baitul Maqdis, Nabi Isa alaihissalam, sehingga kiblat manusia itu ke Baitul Maqdis, gitu. Karena banyak nabi di sana. Lalu ketika Rasul diutus di Mekah Al-Mukarramah, kiblat itu Allah alihkan kembali ke Ka'bah Al-Musyarrafah. Ini memberi arti pada kita bahwa agama itu ya nurut perintah. Inti beragama itu nurut perintah. Umar bin Khattab ketika melihat Hajar Aswad, sini saya sering ceritakan, itu Hajar Aswad ini carikan heula, bahasa orang begitulah carikan. Innama anta hajar, hai Hajar Aswad, kamu itu hanya sebatas batu. Lau anni ma ra'aitu Rasulullah yuqabbiluki ma qabbaltuki. Andaikan aku tidak melihat kekasihku Rasulullah menciummu, aku tidak mau menciummu. Sahebat-hebatnya Hajar Aswad, najan batu di surga, najan sengit alaminya, najan sengit ditambahan ku DKM sudah harum sengitan deui, wangi segala macam, tetap itu batu. Rasulullah mencium Hajar Aswad hanya karena Rasul menciumnya. Hebatnya para sahabat. Kalau Rasul tidak mencium Hajar Aswad, tidak akan menciumnya. Innama anta hajar, kau hanya sebuah batu. Apapun muliamu, semulia setinggi apapun derajatmu, kau adalah batu. Kalau seandainya aku tidak melihat kanjeng Rasulullah, kekasihku melihatmu, menciummu, aku tidak akan menciummu. Jadi menciumnya kita Hajar Aswad semata karena kita mengikuti anjuran Rasul mencium Hajar Aswad. Nah, ayeuna aya hadis-hadis anu tidak sahih berkembang di masyarakat. Barang siapa yang menatap wajah suami bagaikan menatap Ka'bah. Aya deui barang siapa yang mencium suami pahalanya keutamanya bagaikan mencium Hajar Aswad. Itu hadis sayangnya disebarkan oleh ajaran-ajaran yang biasa tabligh di masyarakat. Padahal tidak ada hadisnya. Mencium suami ya mencium suami. Kecuali suaminya mau hideung geureunya. Wah, ieu Hajar Aswad ya. Gitu. Bukan pahalanya, rarasaanna meureun. Barang siapa yang mencium suaminya, maka dia seolah-olah rarasaan mencium Hajar Aswad. Dan memang hideung salakin. Dan juga menatap suami bagaikan menatap Hajar Aswad. Kalau konteksnya ibadah umum bisa dapat pahala, iya bisa. Karena ketika istri menampakkan wajah yang riang dan gembira melihat suaminya, pahalanya besar sekali. Tapi kalau disebutkan bahwa Rasul bersabda melihat wajah suami bagaikan melihat Ka'bah, ya tidak ada. Atau mencium suami bagaikan mencium Hajar Aswad, tidak ada. Kalau berpahalanya pasti berpahala. Karena istri itu senyum saja pahalanya besar dari Allah SWT ketika menyenangkan hati suaminya. Ini berkenaan dengan ketaatan kita kepada agama kita. Pondasinya adalah berserah diri. Makanya sehebat-hebatnya orang beribadah kepada Allah, mustahil jadi wali, mustahil jadi kekasih Allah, mustahil jadi hamba Allah yang taat sebelum dia berserah diri secara total kepada Allah. Masing tarang rek hideung ge moal jadi wali, lamun can berserah diri kepada Allah. Segalanya dalam urusannya berserah diri. Dalam kitab Futuhul Ghaib Syekh Abdul Qadir Jailani, kitabnya disyarah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini jarang terjadi karena dua pengikutnya ini berseberangan, tapi gurunya malah akrab. Di dalam kitab itu disebutkan manusia itu harus senantiasa berada dalam 3 kondisi. Satu, ada dalam sebuah perintah Allah yang sedang dia kerjakan. Yang kedua,
ada dalam larangan Allah yang sedang dia tinggalkan. Yang ketiga, ada dalam keriduan kepada takdir Allah. Keriduan kepada takdir Allah. Tidak boleh manusia lebih di luar tiga ini. Satu, yang sekarang di kita, apakah dia sedang ada dalam perintah Allah yang dia kerjakan? Apakah dia sedang ada dalam larangan Allah yang dia tinggalkan? Ataukah dia sedang dalam keriduan terhadap takdir Allah yang sedang dialami? Keriduan, ridho, qanaah, ridho kepada takdir Allah. Kita duduk di sini, bukan ridho ya banyak, ridho. Kita duduk di sini. Ini kita sedang dalam perintah Allah, yaitu thalabul ilmu, mencari ilmu. Nanti kita keluar, kita sedang dalam meninggalkan larangan Allah karena kita sedang tidak bermaksiat. Lalu yang ketiga, kalau itu tidak, maka yang ketiga kita sedang ada dalam ridho kepada keputusan, ketetapan Allah. Perintah, larangan, ridho. Tidak keluar dari itu. Kita di rumah kegoleran. Dalam rangka apa itu? Lagi menjalankan perintah. Karena ada ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang beriman, zikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Kita kegoleran sambil zikir, sedang melaksanakan perintah Allah. Karena zikir hukumnya wajib. Zikir itu hukumnya wajib. Tadi perintahnya udzkurullaha dzikran katsiran. Zikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak, berarti wajib. Karena dalam usul fikih perintah itu adalah untuk suatu kewajiban. Al-amru lil wujub. Pada dasarnya perintah itu untuk kewajiban. Nanti kewajibannya bertingkat-tingkat lain cerita, tapi kewajiban yang harus dilaksanakan. Salawat hukumnya wajib. Apa dalilnya? Innallaha malaikatahu yusholluna ya ayyuhalladzina shallu alaihi wasallimu taslima. Salawat itu hukumnya wajib. Tidak salawat dosa, karena perintahnya jelas. Shallu, bersalawatlah, wasallimu, dan bersalamlah kepada Rasulullah SAW. Nah, saat kita ngopi, kita sedang apa? Sedang meninggalkan larangan Allah. Karena ketika kita ngopi, kita tidak sedang minum khamar, ya kan? Makanya orang itu tidak akan lepas dari itu. Ketika kita ngopi, kita sedang meninggalkan larangan Allah minum khamar. Ketika kita sedang zikir, kita sedang menjalankan perintah Allah. Ketika kita sedang duduk, tidak ada kerjaan, kita juga sedang meninggalkan larangan Allah. Tidak ghibah. Kita ngopi, kita duduk, tidak ada kerjaan, duduk aja tidak ada kerjaan. Kita sedang meninggalkan larangan Allah, yaitu ghibah. Dan orang lamun duduk di kursi, benar kergibah yang batur. Kalau kita tidak ngopi, mungkin kita sedang berbuat maksiat yang lain. Maka saat kita ngopi, kita sedang meninggalkan larangan Allah. Saat kita duduk menatap indahnya pagi, kita sedang meninggalkan larangan Allah. Makanya tidurnya orang berpuasa itu berpahala itu benar. Nah, makanya orang beriman mah tidurnya berpahala karena tadi sedang meninggalkan maksiat kepada Allah atau sedang melaksanakan perintah kepada Allah. Tiga itu kuncinya. Kita hidup di dunia tiga kuncinya. Satu, apakah kita sedang melaksanakan perintah Allah? Yang kedua, apakah sedang meninggalkan larangan Allah? Yang ketiga, apakah kita sedang ridho dengan keputusan Allah? Maka jin juga disuruh begitu. Disuruh begitu. Kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin itu akan disiksa, jin itu akan dihisab, sama seperti kita. Jadi dua makhluk yang mendapatkan kewajiban syariat itu jin dan manusia. Yang lain tidak. Makanya seru paning jin juga. Jadi, mereka bertakwa, ada yang bertakwa. Jin juga beranak ya. Jin itu beranak. Beranak. Jin beranak. Mung duka duk capila di mana duka terang. Apa dalilnya? Wa nusyarikhum fil amwali wal aulad. Dan kami samakan dengan manusia fil amwali wal aulad, dalam kepemilikan barang-barang dan juga anak-anak. Jadi jin dan manusia sama seperti kita, beranak, mereka berkehidupan, ya, punya pemerintahan, persis seperti manusia. Kami samakan jin dan manusia dengan itu. Bumi aja juga. Kenapa? Mati juga. Jin mati juga, cuma umurnya lama, ada yang 5.000 tahun, ada yang 3.000 tahun. Makanya kadang orangnya sudah meninggal, jinnya belum meninggal. Itulah yang sering orang sebut marakayangan gentayangan. Bukan orangnya, orang sudah mati sudah ke alam lain, tapi jinnya itu. Jin korinnya yang sering menyertai dia. Jadi jin itu menikah, tapi nggak tahu cara menikahnya gimana. Kemudian jin itu beranak pinak dan lain sebagainya.
Sama seperti bedanya jin itu punya kemampuan merubah diri menjadi makhluk kasar. Dalam akidah kita itu kita meyakini bahwa jin dan malaikat memiliki kemampuan merubah diri, ngajirim namanya, menjadi makhluk kasar. Makanya kata Imam Syafi'i, jin itu tidak bisa dilihat kecuali dua kondisi. Satu, orangnya ada jinnya. Yang kedua, jinnya berubah menjadi makhluk kasar. Jinnya berubah menjadi makhluk kasar. Kalau di luar dua kondisi itu, manusia tidak bisa melihat jin. Kalau dia bisa melihat jin, maka kata beliau perbaiki syahadatnya. Kalau ada orang mata telanjang, tidak ada dua faktor tadi, bisa melihat jin, perbaiki syahadatnya. Karena hanya dua itu caranya. Satu, dalam dirinya ada jin atau khodam atau lain sebagainya. Atau yang kedua, jinnya berubah bentuk menjadi makhluk biasa. Dalam sebuah hadis Rasul bersabda, al-kalbul aswad syaitan, anjing hitam itu jin, anjing hitam itu syaitan. Juga pernah ada sejarah Rasulullah SAW, sahabat itu ketika bulan madu, karena ditugaskan Rasul membangun parit sebelum perang Ahzab, kemudian karena bulan madu dia izin, ya Rasulullah saya minta izin baru nikah kemarin masih bulan madu. Oh mangga. Ketika sampai rumah dia melihat istrinya itu sedang duduk-duduk di depan rumah, mau dia tampar, karena dalam tradisi Arab itu kalau istri nggak ada suaminya nongkrong di depan itu aib, mau ditampar, tapi istrinya menahan dia, sabar, wahai suamiku kamu lihat dulu ke dalam. Pas lihat ke dalam ada ular besar, lagi gogoleran di kasur, orang ibadah gogoleran di kasur, jin. Lalu sahabat itu berkelahi dengan ular itu. Berkelahi, kemudian dilaporkan kepada Rasulullah SAW bahwa itu adalah jin. Saudara kalian dari bangsa jin, itu jin. Jadi pamit di bumi ada orang badang begitu, itu bisa jadi jin. Bisa menjirim dari diri kita juga. Bisa menjirim dari kita. Misalkan kita jam 8 pergi kerja, tiba-tiba jam 8 setengah 9 ada orang seperti kita lagi datang ke rumah lagi, ngobrol dengan istri kita, makan segala macam campur bisa jadi macam juga. Setelah itu jam 10 kita pulang, jadwalnya pulang, kita pulang ngobrol. Setelah ngobrol, tadi kamu jam setengah 9 pulang lagi, ada apa? Enggak, saya nggak pulang, saya bekerja, saya tidak pernah. Nah itu bisa jadi. Makanya saat keluar rumah, supaya tidak ada jin yang menyeliwuri datang ke rumah kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Kan khawatir juga Pak, kita berangkat kerja, tiba-tiba ada orang 100%, 99% mirip kita datang ke rumah. Bahaya. Istri juga tidak bisa menghindar karena dia sangkanya kita. Bahkan memungkinkan seorang ibu lahir dari jin ya. Memungkinkan karena jin itu bisa bisa memperkosa manusia. Ada cerita di Tasik, ini saya pernah dengar dari salah satu tokoh lah. ya. Jadi di Tasik itu ada tokoh tasawuf, itu hasilnya dari jin. Memang saya nggak mau nyebutnya, saya tahu. Jadi ketika bapak si suami ini keluar pesantrennya kampung, itu ada jin yang intervensi menyerupai dia, terjadi itu, dan melahirkan seorang sufi besar. Tapi saya nggak akan nyebut namanya. Itu pernah saya dengar dari seorang tokoh. Ya. Ya Allah alam ya kalau kisah itu. Tapi memang ada hadis begini. Kalau kalian menjima istri kalian, baca doa, berlindung pada Allah. Karena jika tidak, maka setan itu akan ikutan berjima, ikut campur. Dan nanti anaknya itu kelakuannya seperti setan. Fa innahu la yadurru syaitan. Kalau kita baca doa, setan tidak ikut campur. Tapi kalau kita tidak baca doa, setan ikutan di situ. Nanti anaknya dipengaruhi oleh setan. Makanya kalau sekarang banyak anak nakal, banyak anak bawang, bangkawarah gitu, buah-buah produksinya lupa doa. Waktu produksinya kita lupa membaca doa. Ada memang anak yang dari kecil tuh nakalnya super nakal tuh ada. Di SD kelas 1 terus nakal nanti kalau batas saya. Bisa jadi itu tidak baca doa, bisa jadi. Wa nusyarikum fil amwali wal, dan kami serikatkan, kami samakan manusia dengan jin itu dalam amwal wal aulad, dalam urusan harta benda, kepemilikan wal aulad dan anak. Maka yang terakhir penutup, Rasul mengajarkan kita kalau keluar rumah baca doa. Barang siapa man kharaja min baiti, keluar dari rumahnya,
summa qara'a, kemudian membaca bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah, itu mendapatkan 4 manfaat kata Rasul. 1, faqad kufita, kamu akan dicukupi rezekinya. Yang kedua, wa wuqita, kamu akan dijaga, dipelihara dari serangan baik fisik atau non fisik. Yang ketiga, wahudita, akan diberikan petunjuk, tidak nyasar kemana-mana di luar rumah, tidak hilang, tidak diculik segala macam. Lalu yang keempat, tanaha anhu syaitan, dan setan pun menjauh darimu. Itu 4 manfaat saat kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Tirmidzi, hadis sahih. Maka kalau kita baca doa itu yakin, ini 4 ini kita dapat. Dijaga, diberikan petunjuk, diberikan rezeki, kemudian dijauhkan dari syaitan. Termasuk yang di rumah, termasuk yang di dalam rumah. Yang ditinggalkan. Jangan sampai kita tidak menitipkannya kepada Allah sehingga syaitan yang datang menghampirinya. Nauzubillah. Wallahu ta'ala bishawab. Wa ma taufiquna illa billah. Kita tutup saja. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka